Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatihul lima ughliqa wal khatim sabaq. Wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Santriwan-santriwati, mari kita lanjutkan ngaji kita di bulan Ramadan ini dengan kitab Tanbihul Ghafilin halaman 119 di kitab saya di baris awal 1, 2, 3, 5 baris dari atas. Kita lanjutkan, kita awali dengan membaca Fatihah. Doakan kepada guru-guru kita, kepada kita semua yang mengaji, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat fid dunya wa dunya hatta akhirah. Al-Hadirul Musallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadirati jami' masyayikhina jami' sajid jumhur khulana dan jami' man da'alama wa alama fi hadzal adil razaqana Allah man nafi'an ilman yakhulu lil rizqan halalan wasi'an wa taqabbal wa husnul khawatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan bulan Ramadan dan orang-orang yang berpuasa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bagi kita, yaitu salah satunya adalah khulufu fami shaimi atyabum indallahi min rikhil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi, ya, min rikhil miski daripada wanginya minyak misik. Dan selanjutnya malaikat selalu mengampuni, memohonkan ampun, bukan selalu mengampuni, memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa mulai dari subuh sampai dia berbuka dan selanjutnya yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Syekh Al-Faqih Abul Aziz As-Samarqandi rahimahu, semoga merahmatinya siapa Allah Ta'ala. Hadatsana meriwayatkan kepada Syekh Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, yaitu Abdurrahman bin Muhammad. Hadatsana Faris, hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Abu Wahab Abdullah bin Bakar Abu Wahab Abdullah bin Bakar, hadatsana Iyas an Ali bin Zaid dari Ali bin Zaid, an Sa'id bin Musayyib dari Sa'id bin Musayyib, an Salman al-Farisi dari Salman al-Farisi radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala, anhu dari Salman al-Farisi. Qala berkata siapa Salman al-Farisi, khatabna, berkhutbah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir yaumin, pada akhir min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Rasulullah berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Faqala, maka berkata siapa Rasul, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu sesungguhnya qad adullukum, sungguh telah menaungi kepada kalian apa syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang mulia, mubarakun yang penuh berkah. Syahrun yaitu bulan, fihi di dalamnya Lailatul Qadri, terdapat Lailatul Qadar, malam Qadar. Wahia, tawi Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Syahrun, bulan farodo yang mewajibkan siapa Allah siyamahu, puasa di siang harinya. Waja'ala, dan menjadikan siapa Allah qiyamal lailihi, malam-malamnya diisi dengan qiyamul lail.
Tatawuan karena melaksanakan ibadah sunnah. Faman maka siapa orang yang tatawu'a yang beribadah sunnah, beribadah fihi dalam syahrun, di dalam bulan Ramadan, bi khaslatin dengan satu kali minal khairi dari kebaikan, karena maka ada siapa man iku kaman seperti orang ada yang menjalankan atau melaksanakan fardhotan, kefarduan. Ini barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah, ibadah sunnah di bulan Ramadan, seolah-olah dia melaksanakan ibadah fardu. Fima di dalam waktu siwahu selain bulan Ramadan, seolah-olah dia melaksanakan ibadah wajib, ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Ini bagian daripada keutamaan bulan Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah, ibadah sunnah di bulan Ramadan, seolah-olah itu nilainya sama seperti amalan atau ibadah wajib di bulan lain. Kita lanjutkan. Waman ada siapa orang itu ada melaksanakan fardhotan, perkara fardu fihi di bulan Ramadan, karena ada maka ada siapa man iku kaman seperti orang ada yang melaksanakan sab'ina 70 fardhotan kewajiban di bulan Ramadan, fima pada waktu siwahu selain, atau fima pada bulan siwahu selain bulan Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib, ibadah fardu di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan dia menjadi 70 kali melaksanakan ibadah fardu ya, di bulan lain. Seolah-olah satu fardu di bulan Ramadan sama seperti 70 kali di bulan selain bulan Ramadan. Wahwa dari bulan Ramadan itu syahrus sabri, disebut juga dengan syahrus sabri, yaitu bulan sabar ya. Karena puasa melatih kita untuk sabar. Ketika ada orang yang mengganggu puasa kita, tinggal kita bilang inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ketika ada orang yang mengejek kita atau menjelek-jelekan kita, kita sabar karena kita sadar kita sedang berpuasa. Nah, ini puasa melatih kita untuk tetap sabar dalam segala hal. Wasobru dari sabar, sedangkan sabar sawabu dari pahalanya sabar itu al jannatu surga ya. Bulan puasa disebut bulan sabar, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Berarti orang yang puasa dan dia sabar, maka pahala baginya adalah surga. Wahwa utawi bulan Ramadan ku syahrul muwasati ya, yaitu bulan untuk melakukan kebaikan ya, dinamakan juga bulan Ramadan bulan atau tempatnya untuk melakukan kebaikan. Wa syahrun dan bulan yuzadu yang ditambahkan fihi di dalamnya di dalam Ramadan abarizkul mukmini, rezekinya orang mukmin ya. Bulan Ramadan dinamakan juga syahrul muwasa karena apa yang disebut syahrul muwasa? Syahrul muwasa adalah bulan untuk berbuat kebaikan, karena dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, maka menjadi motivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan ya. Satu kebaikan Allah balas dengan, tadi disebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, maka dia seolah-olah melaksanakan ibadah wajib. Disebut syahrul muwasa, kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini dengan tujuan kita liwajhillah ya, karena mengharap ridho Allah, tapi juga kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahrun dan bulan yuzadu fihi rizqul mu'mini,
bulan di mana ditambahkannya rezeki seorang mukmin gitu ya. Mungkin di bulan-bulan lain rezeki kita biasa, tapi di bulan Ramadan ini karena keberkahan daripada bulan Ramadan seolah-olah bukan seolah-olah, tapi memang di sini dikatakan yuzadu fi rizqul mukmin. Jadi rezeki kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak lihat walaupun dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi wabah COVID-19 ini, tetap saudara-saudara kita berjualan, ya, jualan takjil, jualan macam-macam, dan semuanya banyak yang membeli. Ya, mungkin itu salah satu daripada tanda bahwa yuzadu fi rizqul mu'mini, ya Allah tambahkan rezekinya orang mukmin. Ya. Kita lanjutkan. Man, dan siapa orang fator yang memberi makanan berbuka fihi di bulan Ramadan so iman kepada orang yang berpuasa, ya, maksudnya memberikan makanan berbuka untuk buka puasa, ya, bukan orang yang sedang puasa terus dikasih makanan supaya berbuka, tapi memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Man fatara mu'minan. Di sini redaksinya man fatara fi iman. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka, karena maka ada siapa man iku lahu baginya, ya, itqu raqabatin, seperti pahalanya memerdekakan budak. Ya, budak ini hamba sahaya. Hamba sahaya ini zaman dulu ada perbudakan, diperjualbelikan seolah-olah ya budak itu manusia yang diperjualbelikan, dan nilainya tentu sangat mahal, lebih mahal daripada hewan ternak. Berarti barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang akan berbuka puasa, maka pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak. Ya, misalkan budak itu dinilai 100 juta, maka seolah-olah kita, ya, pahalanya seperti kita memberikan sedekah seharga senilai 100 juta. Man fatara fihi shaiman kana lahu itqu raqabatin, ya, maka baginya sama pahalanya seperti memerdekakan budak. Wa magfiratun, lanjutkan. Wa magfiratun, dan menjadi ampunan lidunubihi, untuk dosa-dosanya. Menjadi pertaubatan, menjadi ampunan bagi dosa-dosa kita yang sedang berpuasa. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, laisa kulna yajidu ma yuftiru bihi shaim. Laisa, tidak ada, kulna, setiap kita, yajidu, mendapatkan atau menemukan ma perkara yuftiru yang bisa digunakan untuk berbuka bihi dengan ma as-shaima kepada orang yang berpuasa. Ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan untuk diberikan kepada orang-orang yang mau berbuka puasa. Qala, berkata siapa Rasul, yu'ti, akan memberikan siapa Allah hadas thawab, pahala ini, liman, bagi orang yuftiru, yang memberikan makanan berbuka iman kepada orang yang berpuasa, atau memberikan makanan untuk berbuka puasa, alamat qadil labanin, walaupun itu dengan seteguk susu, ya, walaupun itu cuma 1 gelas susu, ya, walaupun itu dengan 1 gelas es buah, ya, walaupun itu dengan 1 gelas teh manis, ya, ataupun dengan segelas kopi. Ya, di sini walau alamat qadil labanin, walaupun itu dengan segelas susu, ya, au tamrotin, atau dengan sebutir kurma, atau dengan 1 buah
gorengan, ya, baik bala-bala ataupun gehu, atau mungkin dengan satu buah lontong, ya. Lontongnya isi apa biasanya? Isi kentang, ada yang lontong isi apa itu? Kelapa, ada yang lontong isi apa itu dari ini ya, macam-macam dah. Ya. Yang biasa makanan khas, yang makanan wajib mungkin, makanan wajib yang dimakan ketika berbuka puasa. Ada gorengan, ada lontong, ada es gitu ya. Syurbatun, atau dia memberikan ya tadi itu satu teguk minuman, ya, bisa es buah, tadi macam-macam ya. Ya pokoknya menyegarkan. Ya. Syurbatu ma'in, bukan minuman buah-buahan, tapi syurbatu ma'in ini walaupun itu dengan segelas, misalkan seteguk air minum. Ya. Terus dilanjutkan waman asba, waman dan siapa orang itu asba yang memberikan makanan sehingga kenyang atau mengenyangkan, ya. So iman bagi orang yang berpuasa, maksudnya ketika berbuka dia memberikan makanan sampai orang yang buka tersebut kenyang, ya, satu paket nasi misalkan dengan lauk ayam bakar atau lauknya telur dadar, atau lauknya misalkan pepes ikan emas dan macam-macam ya. Karena maka ada itu lahu baginya maghfiratun, menjadi pengampun, menjadi ampunan lidunubihi, kepada dosa-dosanya, ya. Wasaqahu, dan akan memberikan minum siapa rabbuhu, Tuhannya, min haudi, dari telagaku, kata Rasul, syurbatan, dengan minuman la yudma'u, yang tidak akan menjadikan haus, ba'daha, setelah meminum haudi, ya, telaga dari Rasul. Syurbatun la yudma'u ba'daha. Jadi barang siapa yang memberikan makanan sehingga orang yang berbuka puasa sampai kenyang, ini pahalanya sama juga, maka selain menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, nanti Allah akan memberikan minuman dari telaganya Rasulullah SAW, dan orang yang meminum air dari telaga tersebut atau minum air dari telaga tersebut tidak akan pernah kehausan selamanya setelah meminum air tersebut. Hatta, sehingga yadkhula, masuk siapa man al-jannata, ke surga. Ya, jadi orang yang minum haud Rasulullah SAW, dia tidak akan merasa haus sampai dia menuju atau sampai dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, nanti ketika di hari kiamat semua orang merasa ripuh, merasa ribet, merasa semua orang punya kepentingan masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Ya, di situ kita kehausan, dan Allah telah menyiapkan sebuah telagaku, kata Rasul, dan orang yang meminum air tersebut maka tidak akan haus sampai dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa kana, dan ada ikulahu baginya mislu ajrihi, seperti pahalanya orang yang berpuasa, min ghairi ayyang kusok, dengan tanpa mengurangi sedikit pun min ajrihi, dari pahalanya orang yang berpuasa. Nah, selanjutnya pahalanya adalah bagi orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa maksudnya, ya, sampai kenyang, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun, ya. Jadi kita kebagian pahalanya orang yang berpuasa, walaupun mungkin pahala puasa kita tidak diterima, tapi kita mendapatkan pahala dari
pahala orang yang berpuasa yang kita beri makanan dia sampai kenyang ya. Min ghairi ayyanqusu min ajrihi syai'un ya. Kita lanjutkan wa huwa Ramadan iku syahru awalihi ya. Wa huwa Ramadan iku syahrun wa huwa Ramadan iku syahrun bulan awaluhu dari awalnya Ramadan iku rahmatun rahmat ya. Mungkin kita sering dengar bahwa ada pembagian Ramadan menjadi 3 bagian. Bagian pertama 10 hari pertama rahmat wa awsatuhu, tapi bagian yang kedua atau bagian tengahnya itu maghfirah ampunan ya. Wa akhiruhu, dari bagian yang akhir dari Ramadan itu etkun, pembebasan minan nari, dari api neraka ya. Ini wa huwa syahrun awaluhu, awalnya itu rahmat, tengah-tengahnya itu maghfirah ampunan, dan yang akhirnya adalah itqu minan nar, kebebasan dari api neraka. Ini diterangkan di kitab ini ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya. Terbebas itu masalah pro kontra ya silakan saja, tapi keterangan ini ada di sini ya. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Wa man siapa orang yang khafafa, yang meringankan siapa man an mamlukihi, dari orang-orang yang menjadi tanggungannya ya, fihi di bulan Ramadan, a'taqahu, maka Allah akan membebaskan, a'taqahu, maka akan membebaskan siapa Allah minan nari, dari neraka. Barang siapa yang meringankan beban dari saudara-saudaranya, dari keluarganya, dari kalau dia bos mungkin dari karyawannya, dari anak buahnya, maka Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Dalam kondisi seperti ini mungkin kita saling berbagi, kita saling sama-sama, kita saling membantu kepada orang-orang yang saudara-saudara kita yang mungkin sangat membutuhkan dalam kondisi wabah seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita sama-sama bantu, mudah-mudahan sedikit bantuan kita itu menjadi sangat berarti bagi saudara-saudara kita, bagi mereka, semampu kita. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata saya cuma punya sedikit malu kalau untuk memberi kepada orang lain, tidak ada. Yang penting semampu kita, dan kita usahakan dengan kita ikhlaskan dengan niat yang ikhlas. Saya kalau bantu sedikit nggak ikhlas, nunggu nanti kalau saya bantu banyak, dan ikhlas. Ya, ikhlas itu tingkat-tingkatan. Jadi ikhlasnya kita mungkin harus dengan cara dipaksa. Ya. Berarti bukan ikhlas ya, bukan. Maksudnya makomnya kita, tingkatan kita ya memang ikhlasnya kita itu harus dengan paksaan. Tanpa dipaksa, kapan kita akan memulai amal kebaikan, khususnya membantu kepada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan dalam wabah seperti ini, dan khususnya di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, yang penuh pahala yang dilipat gandakan dan sebagainya ya. Mungkin demikian yang kita bahas pada malam hari ini, sedikit saja tentang kelanjutan daripada keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang kita bahas menjadi tambah-tambahan pengetahuan kita, menjadi tambah-tambahan ilmu kita, dan menjadi motivasi kita untuk selalu meningkatkan kuantitas ibadah kita, khususnya berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Walaupun diri kita sendiri mungkin butuh gitu ya, tapi kita berbagi kepada orang lain dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin demikian yang kita bahas, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.